Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 218, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. ZRG, segera siapkan mobilnya, ayo pergi ke Tuan Nathan. Xiano Bai tampak marah. Segera, mobil sudah siap, ZRG Bai melaju menuju desa Kartula, Falco Wetner juga mengikuti. Bai tua, apa yang membuatmu sangat marah? Falco Wetner bertanya dengan bingung. Xiano Bai mengulangi apa yang dikatakan Nathan Lewis, yang membuat ZRG Bai yang sedang mengemudi langsung melaju kencang. Dia telah memarahi Silvano Tier ribuan kali di dalam hati. Keluarga Bai mereka bekerja keras untuk menjalin hubungan baik dengan Nathan Lewis, tetapi orang ini menjebak Nathan Lewis karena mencuri mobil. Di sisi lain, setelah melakukan panggilan telepon, Nathan Lewis menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa Xiano Bai akan segera tiba. Apakah kamu berpura-pura memaksa? Apa yang Tuan Bai katakan? Herlino Tier menatap Nathan Lewis dan mencibir. Tuan Bai akan segera datang, kata Nathan Lewis datar. Anda mengatakan bahwa Tuan Bai akan segera datang. Silvano Tier tiba-tiba berdiri ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan mendengus dingin. Oke, saya akan memberi Anda setengah jam. Jika Tuan Bai tidak sampai, Anda hanya akan menunggu di penjara. Anda berani mencuri barang-barang dari keluarga Bai. Untuk beberapa saat, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit canggung. Dia tidak berbicara, dan Helena Tier memandangi wajah cemas Nathan Lewis. Alston Lewis tidak banyak berubah, dia menundukkan kepalanya dan merokok, dan tidak terlihat cemas. Segera, setengah jam kemudian, Silvano Tier melihat arlojinya, melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia pergi. Beberapa orang berseragam menarik Nathan Lewis bersama. Saudaraku, tolong, jangan biarkan mereka menangkap Nathan Lewis. Melihat Nathan Lewis benar-benar akan dibawa pergi, Helena Tier berlutut di depan Silvano Tier dengan plop. Bu, jangan berlutut. Nathan Lewis bergegas maju dan menarik Helena Tier. Helena, aku bukan pembantu tapi kerabat. Putramu harus ditangkap jika dia mencuri sesuatu dari orang lain. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Percuma jika kamu berlutut, kata Silvano Tier dengan arogan. Tepat ketika Helena Tier hendak memohon pada Silvano Tier, tiba-tiba pintu ruangan itu didorong terbuka. 3 orang masuk ke dalam ruangan, yang paling depan adalah Xiano Bai, diikuti oleh ZRG Bai dan Falco Wetner. Melihat Xiano Bai datang tiba-tiba, Silvano Tier dan Herlino Tier terkejut, tidak ada dari mereka yang mengira Xiano Bai benar-benar akan datang. Tuan Bai, Silvano Tier bergegas menyambutnya. Minggir, semua orang menyingkir. Herlino Tier juga buru-buru berteriak pada pejabat setempat, menyuruh mereka berdiri dan memberi ruang untuk Xiano Bai. Ketika Silvano Tier berjalan menuju Xiano Bai dengan senyum lebar di wajahnya, Xiano Bai mengabaikannya dan langsung pergi ke Nathan Lewis. Tuan Nathan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak berharap untuk meminjamkan Anda mobil, tapi ini terjadi. Nathan Lewis hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Xiano Bai mengejutkan Silvano Tier, yang penuh dengan senyuman, dan senyuman itu membeku di wajahnya, dan dia memandang Nathan Lewis dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa kepala keluarga Bai yang agung mengikuti Nathan Lewis dengan sangat sopan, dan bahkan memanggilnya Tuan Nathan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat ketika Silvano Tier dalam keadaan linglung, ZRG Bai yang berada di samping menamparnya, dan menamparkan wajah Silvano Tier dengan keras. Kamu benar-benar berani memfitnah Tuan Nathan karena mencuri mobil. Kakek meminjamkannya kepada Tuan Nathan. Jangan katakan Tuan Nathan meminjamnya untuk mengemudikannya. Bahkan jika diberikan kepada Tuan Nathan. Ini suatu kehormatan bagi keluarga saya, teriak ZRG Bai pada Silvano Tier. Silvano Tier terkejut dengan tamparan itu, tetapi untungnya Herlino Tier ada di sana untuk mendukungnya. Kalau tidak, dia sudah lama jatuh ke tanah. Apakah kamu Silvano Tier dari cabang kota provinsi Kadakues? Xiano Bai menatap Silvano Tier dengan marah dan bertanya. Silvano Tier menutupi wajahnya dan mengangguk berulang kali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan tidak ada hubungannya denganmu, jadi kemana harus pergi, kemana harus pergi.
Xiaobai berkata dengan dingin. Plop, setelah Sylvanothier mendengarkan, dia duduk di tanah dengan plop, dia telah menderita sepanjang hidupnya, dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Ayah, Herlinothier buru-buru menarik Sylvanothier. Tuan Bai, aku mohon, tolong biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Sylvanothier berlutut di depan Xiaobai dan mulai memohon dengan getir. Tapi Xiaobai tidak tergerak, tanpa Nathan Louis membicarakan masalah ini, Xiaobai tidak akan berani memutuskan sendiri. Sylvanothier juga sepertinya melihat sesuatu, jadi dia menggertakkan giginya, menatap Nathan Louis dan memohon belas kasihan. Nathan Louis, pamanku yang baru saja menyalahkanmu, tolong beritahu Tuan Bai. Nathan Louis dingin melihat Sylvanothier dengan hati-hati, aku tidak berani memikirkanmu, Paman. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon Nathan Louis, Sylvanothier menoleh dan berjalan menuju Helena Thier. Helena, tolong ampuni untukku, kakak salah, kakak salah. Sylvanothier memohon pada Helena Thier, dan Helena Thier tampak malu dan tertekan, dan ingin mengulurkan tangan untuk membantu Sylvanothier. Tapi saat Helena Thier mengulurkan tangannya, Alston Louis menariknya pergi. Meskipun Alston Louis tidak berbicara, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin Helena Thier menjaganya. Sylvanothier banyak memohon, tetapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Herlinothier saat ini, melihat ayahnya seperti ini, bergegas maju dengan marah, dan menarik Sylvanothier ke atas. Ayah, jangan memohon pada mereka. Paling buruk, kita tidak akan tinggal di rumah Bai. Aku kepala seksi sekarang, dan aku mampu membayarmu. Setelah 2 tahun, aku akan membuat mereka terlihat bagus. Herlinothier mengertakkan gigi dan menatap Nathan Louis dan Helena Thier dengan kejam. Dia membenci kerabat ini di depannya karena begitu tidak berperasaan. Namun dia sendiri tidak pernah menyangka, dengan penampilannya yang angkuh di awal, dia tidak pernah menganggap orang-orang di depannya ini sebagai kerabatnya. Kepala seksi di ibu kota provinsi adalah pejabat yang hebat, bukan begitu, Kepala Wettner? Nathan Louis menatap Falco Wettner dan berkata, seorang kepala bagian kecil berani memamerkan kekuatannya seperti ini. Kami tidak membutuhkan pria pengganggu seperti itu di tim penegak hukum kami. Falco Wettner melirik Herlinothier dan berkata dengan ringan. Herlinothier terkejut sesaat, dan menatap Falco Wettner, matanya langsung melebar, dan dia tercengang. Baru saja dia menaruh seluruh perhatiannya pada Xiaobai dan tidak memperhatikan Falco Wettner, sekarang dia melihat lebih dekat dan melihat Falco Wettner. Pemilik paviliun penjaga di ibu kota, ini sebanding dengan keberadaan pemimpin tertinggi di ibu kota provinsi, dia adalah burung untuk. Kepala seksi kecil, Wettner, pimpinan Wettner, aku. Herlinothier tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang, sebagai kepala paviliun penjaga di ibu kota, aku akan memberhentikanmu dari jabatan publik. Mengenai pelanggaran hukum dan disiplinmu, aku akan mengirim seseorang untuk melanjutkan penyelidikan. Falco Wettner melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, wajah Herlinothier menjadi pucat, dan dia pingsan di tanah. Sylvanothier juga jatuh, dan ayah serta anak itu seperti anjing yang berduka saat ini. Adapun pejabat lokal itu, ketika mereka mendengar bahwa Falco Wettner sebenarnya adalah kepala paviliun penjaga di ibu kota, mereka terlalu takut untuk berbicara, dan mereka semua pergi dengan putus asa, karena takut mereka akan terlibat dalam beberapa saat, dan mereka posisi akan hilang. Tuan Nathan, ayo pindah ke kamar lain untuk makan malam. Saya pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Nathan. Xiaobai dengan hormat mengikuti Nathan Louis. Nathan Louis mengangguk, menatap Sylvanothier dan Herlinothier yang sedang berbaring di tanah. Nathan Louis tidak nafsu makan. Segera, semua orang pindah ke kotak lain. Selama pertemuan, Xiaobai terus meminta maaf kepada Nathan Louis. Ibu Nathan Louis dan keluarga bibi keduanya terkejut. Hanya Alston Louis yang memandang Nathan Louis dengan wajah lega, dia sudah melihat bahwa Nathan Louis tidak sederhana. Setelah tinggal di Kartula selama 2 hari, Xiaobai dan yang lainnya tidak kembali ke kota, tetapi mengikuti Nathan Louis di Kartula tinggal selama 2 hari. 2 hari kemudian, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka, Nathan Louis dan yang lainnya menuju ibu kota. Selama periode itu, Zierge Bai juga memanggil Simio Saren untuk mendesaknya menyiapkan bahan obat yang dibutuhkan oleh Nathan Louis sesegera mungkin. Nathan Louis berencana untuk membantu Falco Wettner menangani masalah tersebut, dan kemudian pergi ke lembah Dewa Obat untuk berlatih salep intermiten giok hitam, untuk membantu Tiago Levon dan Elodie Eden pulih secepat mungkin. Masih bersama Novel Audioku Channel,
mari kita lanjutkan. Paviliun Penjaga Ibu Kota, ini adalah markas besar dari seluruh Departemen Penegakan Hukum Ibu Kota, dan setiap orang yang dapat memasuki Paviliun Penjaga Ibu Kota hampir menjadi master. Ketika Nathan Lewis dan yang lainnya tiba di Paviliun Penjaga di Ibu Kota, Delon Rugo memimpin tim untuk menyambut mereka di depan pintu. Salut! Melihat mobil Falco Wetner dan Nathan Lewis mendekat, Delon Rugo berteriak. Semua anggota penjaga Dharma memberi hormat. Melihat pertarungan seperti itu, Nathan Lewis merasa sedikit gugup. Tuan Nathan, Anda tidak perlu gugup. Mulai sekarang, orang-orang ini akan berada di bawah komando Anda. Anda dapat memerintah mereka dimanapun Anda mau, memukuli atau memarahi mereka, apapun yang Anda inginkan. Falco Wetner melihat Nathan Lewis sedikit gugup, jadi dia sedikit tersenyum. Nathan Lewis terkejut, dan menatap Falco Wetner dengan bingung. Kepala penegak Wetner, apa maksudmu? Aku di sini hanya untuk membantumu memainkan permainan. Jangan bicarakan itu sekarang, ayo masuk dan bicara. Falco Wetner memandang Nathan Lewis, dengan senyum yang dalam, ini membuat Nathan Lewis tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam perangkap. Keduanya keluar dari mobil dan berjalan menuju paviliun penjaga. Xiano Bai dan Zierge Bai kembali ke rumah Bai, sementara Nathan Lewis meminta Abigail untuk pergi ke lembah para dewa obat. Macan berjongkok, naga tersembunyi di ibu kota penuh bahaya, dan masih banyak orang mencari Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak ingin Abigail mengikutinya, ambil risiko sendiri. Tuan Nathan, kita bertemu lagi. Delon Rugo menyapa Nathan Lewis dengan gembira setelah melihatnya. Kapten Rugo, kekuatanmu telah berkembang pesat baru-baru ini. Nathan Lewis melirik Delon Rugo, dan menemukan bahwa Delon Rugo sebenarnya telah mencapai kekuatan peringkat kelima dari seorang Grandmaster. Delon Rugo tersenyum canggung, Tuan Nathan, jangan mengolok-olok saya, tetapi Tuan Nathan telah membuat kemajuan pesat. Saya mendengar bahwa Anda membunuh Galian Crow belum lama ini. Anda harus tahu bahwa Galian Crow adalah Wu Zong. Petik 2, Kapten Rugo, berita Anda terlalu ketinggalan zaman. Apa itu Galian Crow? Hanya 2 hari yang lalu, Tuan Nathan melawan Hector Cavier, penguasa Tianwumen, dan Sidaonir, penguasa Ola Tiagra, seorang diri. Tebak apa yang terjadi? Falco Wetner sedikit dengan senyuman. Ada apa? Delon Rugo bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Nathan langsung memenggal kedua orang itu, tidak meninggalkan sampah yang tersisa. Delon Rugo tersentak ketika mendengar ini, dia harus tahu apakah itu Hector Cavier atau Sidaonir, mereka adalah Wu Zong yang sudah lama terkenal. Dia jauh lebih kuat dari Galian Crow, yang baru saja dipromosikan menjadi Wu Zong, dan sekarang Nathan Lewis 1 lawan 2, membunuh mereka berdua, maka kekuatan Nathan Lewis saat ini terlalu menakutkan. Pemimpin Wetner, aku bercanda, kata Nathan Lewis dengan sedikit senyum. Ketika rombongan memasuki paviliun penjaga, Delon Rugo secara pribadi menuangkan teh dan air untuk Nathan Lewis, sementara Falco Wetner mengundang Nathan Lewis untuk duduk di sampingnya. Tuan Nathan, paviliun penjaga ibu kota kami tampaknya memiliki pasukan yang kuat dan kekuatan besar di luar, tetapi hanya kami yang tahu bahwa paviliun penjaga kami akan dibubarkan. Falco Wetner menghela nafas pelan. Apa yang dikatakan kepala penegak Wetner? Nathan Lewis sangat bingung. Tuan Nathan tidak tahu bahwa setiap kali kompetisi internasional diadakan, paviliun penjaga ibu kota kami hampir selalu berada di bawah, yang membuat malu kerajaan kami. Sekarang ada desas-desus dari atas, mengatakan bahwa kali ini kami bermain di rumah. Jika kami tidak mendapatkan peringkat, maka kami akan membubarkan paviliun penjaga kami, kata Falco Wetner dengan suara yang dalam. Terbawa setiap waktu, bukankah itu berlebihan? Bukankah kita memiliki master di negara kita? Nathan Lewis sedikit terkejut, mengetahui bahwa ada begitu banyak master di negara kita, itu bisa menjadi sangat buruk. Hei, Falco Wetner menghela nafas, negara kita penuh dengan master, tapi tidak ada dari mereka yang mau bergabung dengan paviliun penjaga. Di mata para master itu, paviliun penjaga kita adalah eksistensi kelas rendah. Orang-orang ini harus memulai sekte mereka sendiri, atau bergabung dengan asosiasi Budo Ibu Kota, yang akan menyukai tempat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah dipikir-pikir, Nathan Lewis benar. Jika itu dia tidak akan memilih untuk bergabung dengan paviliun penjaga, karena bergabung dengan paviliun penjaga memiliki terlalu banyak aturan dan tidak sangat bebas, dan para master itu semuanya menarik. Lebih tinggi dari atas, bagaimana bisa dikendalikan oleh orang lain? Saya tidak tahu kekuatan peserta kali ini, saya khawatir. Jangan khawatir, Tuan Nathan.
kekuatan Anda saat ini pasti tidak ada masalah, saya percaya pada Anda. Falco Wagner penuh percaya diri pada Nathan Louis Full, sangat dikagumi. Nathan Louis tersenyum canggung, dan kemudian bertanya, Kepala Penegak Wagner, apa maksud Anda di dalam mobil tadi? Falco Wagner tersenyum, Tuan Nathan, Anda berjanji kepada saya, Anda tidak akan mengingkari kata-kata Anda. Petik 2, tentu saja tidak, seorang pria yang bermartabat, begitu Anda mengatakan sesuatu, sulit untuk diikuti. Nathan Louis mengangguk, itu bagus, Tuan Nathan setuju untuk membantu saya. Bermain game, tetapi untuk bermain game, Anda harus berada dalam identitas paviliun penjaga. Jadi Tuan Nathan ingin bergabung dengan paviliun penjaga kami, dan omong-omong, dia akan melakukannya juga bantu aku melatih orang-orang di bawah tanganku. Falco Wagner menatap Nathan Louis dengan seringai di wajahnya. Bergabung dengan paviliun penjaga, Nathan Louis tertegun, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak mungkin. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi aku tidak punya waktu untuk tinggal di paviliun penjaga Anda. Tuan Nathan, Anda hanya perlu bergabung dengan paviliun penjaga kami, berdampak pada kebebasanmu, dan bergabung dengan paviliun pelindung Dharma kami akan membawa manfaat besar bagi Tuan Nathan. Kata Falco Wagner di sini, setelah membeli tiket masuk, dia tiba-tiba berhenti dan melihat reaksi Nathan Louis. Manfaat apa? Nathan Louis memang tertarik dengan manfaat Falco Wagner. Tuan Nathan harus tahu bahwa banyak orang mencari Anda sekarang, dan banyak orang bahkan menginginkan hidup Anda, tetapi jika Anda bergabung dengan paviliun penjaga, tidak peduli siapa mereka tidak akan berani membunuh Anda secara terang-terangan. Paviliun itu terlihat diturunkan oleh keluarga aristokrat klan itu, tapi bagaimanapun juga itu adalah departemen resmi, siapa yang berani melawan pejabat itu? Falco Wagner berbisik kepada Nathan Louis. Setelah Nathan Louis mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Meskipun apa yang dikatakan Falco Wagner masuk akal, Nathan Louis tidak siap secara mental baginya untuk bergabung dengan paviliun penjaga. Melihat Nathan Louis terdiam, Falco Wagner melanjutkan, Tuan Nathan, jika Anda bergabung dengan komando paviliun penjaga, saya juga dapat memperkenalkan Anda ke Asosiasi Seni Bela Diri di Ibu Kota. Selama Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota berbicara untuk melindungimu, tidak ada yang berani mengincarmu. Sudut mulut Nathan Louis sedikit berkedut, sekte besar dan keluarga aristokrat, Nathan Louis tampaknya sedikit tidak berdaya sendirian. Selain itu, jika dia ingin menyelamatkan ibunya dari keluarga Troy, atau bahkan menghancurkan keluarga Troy, dengan kekuatannya sendiri, jadi Nathan Louis juga membutuhkan kekuatannya sendiri. Meskipun Nathan Louis sekarang memiliki 13 aula di kuil naga langit, dia hanya menemukan 3 aula, masih menjadi misteri kapan aula lainnya akan ditemukan. Ada juga lembah Dewa Obat, meskipun para tetua lembah Dewa Obat sangat kuat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat, dan lembah Dewa Obat lebih memperhatikan pemurnian obat. Dan sekarang Falco Wagner mengusulkan agar Nathan Louis bergabung dengan paviliun penjaga, dan setelah bergabung, dia tidak akan terikat oleh aturan. Nathan Louis tidak ingin meninggal secara tragis di jalan sebelum ibunya diselamatkan. Kepala Penegak Wagner, saya berjanji kepada Anda, tetapi apa yang harus saya lakukan secara khusus? Tanya Nathan Louis. Tuan Nathan, Anda hanya perlu melatih orang-orang di paviliun penjaga. Di paviliun penjaga di ibu kota, Anda dapat mentransfer siapa saja kapan saja kecuali saya. Jika Anda ingin orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, Anda dapat jangan biarkan mereka melakukannya di setiap kompetisi internasional. Tuan Nathan maju ke depan, kata Falco Wagner. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Oke, Nathan Louis langsung setuju. Nathan Louis mengobrol sebentar dengan Falco Wagner, karena kelelahan perahu. Falco Wagner meminta Nathan Louis untuk beristirahat, sambil berjalan menuju arena seni bela diri. Master Pavilion, Robert Yergi membuat keributan di lapangan seni bela diri, membuat banyak orang berhenti berlatih. Delon Rugo bergegas mendekat saat Falco Wagner keluar dari ruangan. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Robert Yergi? Bukankah dia sudah menjadi instruktur? Falco Wagner mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pergi dan lihatlah, desak Delon Rugo. Falco Wagner menghela nafas, dan hanya bisa berjalan cepat menuju lapangan seni bela diri. Robert Yergi ini dimasukkan ke paviliun pelindung Dharma oleh keluarga Jericho melalui koneksi. Tidak banyak orang menyukainya. Robert Yergi ini mengabaikan Falco Wagner karena hubungannya dengan atasannya. Selain itu, orang ini lebih kuat dari Falco Wagner,
jadi dia bahkan lebih sombong dan mendominasi di paviliun penjaga. Pada akhirnya, Falco Wettner menyegel nama Robert Yergi sebagai instruktur dan memintanya memimpin orang untuk berlatih. Orang ini baru jujur beberapa hari, tapi sekarang dia membuat masalah lagi. Setelah berjalan cepat ke arena seni bela diri, Robert Yergi sedang duduk di atas meja dengan sebotol anggur di tangannya dan setengah ayam panggang, makan daging dan banyak minum. Ada aturan di pengadilan pelindung, minum benar-benar dilarang dalam tim, dan sekarang Robert Yergi benar-benar minum di depan semua orang di arena seni bela diri. Ini sama sekali tidak menganggap serius Falco Wettner. Robert Yergi, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu minum di arena seni bela diri. Falco Wettner dengan marah melangkah maju dan menegurnya. Robert Yergi memandang Falco Wettner, mendengus dingin dan berkata, Falco Wettner, izinkan saya bertanya, apakah Anda menemukan instruktur lain untuk paviliun penjaga? Ya, Falco Wettner tidak menyembunyikan apapun, dan langsung mengangguk. Saya mendengar bahwa saya masih anak muda berusia awal 20-an. Anda menempatkan seorang anak di posisi yang sama dengan saya. Apakah Anda menamparkan wajah saya? Robert Yergi melompat dari meja dan menatap Falco Wettner. Saya tidak melihat usia, saya hanya melihat kekuatan. Falco Wettner menatap langsung ke Robert Yergi. Kali ini dia tidak mundur dan berkompromi. Lihatlah kekuatannya. Kekuatan macam apa yang dimiliki anak kecil itu. Aku adalah Wu Zong, yang di seluruh paviliun penjaga dapat dibandingkan denganku. Kamu tidak pandai menjadi master paviliun, kekuatan apa yang ingin kamu katakan padaku? Izinkan saya memberitahu Anda, saya datang ke paviliun penjaga untuk dalam kompetisi internasional dalam beberapa hari. Keluarga Jericho kami akan menunjukkan wajah mereka dan meningkatkan popularitas mereka, dan sekarang di seluruh paviliun penjaga, selain saya, dapatkah Anda menemukan orang lain? Mata Robert Yergi penuh dengan penghinaan, dan memang tidak ada seorang pun di seluruh protektorat Dharma yang dapat mengungguli kekuatannya. Falco Wettner memandang Robert Yergi, dia tidak menyangka bahwa keluarga Jericho memasukkan Robert Yergi ke paviliun penjaga melalui hubungan mereka, hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional, untuk menunjukkan wajah keluarga Jericho dan meningkatkan popularitas mereka. Persaingan internasional semacam ini membutuhkan pemahaman tentang situasi keseluruhan, dan yang dibutuhkan adalah memenangkan kejayaan bagi negara, dan Robert Yergi ini ternyata menunjukkan wajahnya untuk keluarga Jericho mereka. Untuk kompetisi internasional, sudah ada kandidat, dan untuk instruktur, Anda telah diberhentikan sekarang, dan instruktur meminta Tuan Nathan untuk menjadi instruktur. Kata Falco Wettner kepada Suan Yuanrong dengan dingin. Ketika Robert Yergi mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Falco Wettner, apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda menganggap pelatihan sebagai lelucon? Tidak bertanggung jawab bagi Anda untuk membiarkan anak nakal melakukan pelatihan. Siapa orang-orang ini di sini? Apakah Anda akan diyakinkan oleh seorang anak laki-laki? Saya mendengar bahwa instruktur kali ini diundang oleh Kepala Penegak Wettner ke Gruyères sendiri. Seorang pemuda berusia awal 20-an dapat berkultivasi dari rahim ibu. Seberapa kuat dia? Itu tidak benar, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Master Pavilion, tetapi dia masih ingin anak ini bermain game. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.